Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Ibadur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para pendengar atau pemirsa radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini di penanggalan 26 Syawal kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk mempelajari bagian-bagian daripada ad-dinul Islam, bagian-bagian daripada agama Islam yang secara khusus di kesempatan petang hari ini sebagaimana yang telah terjadwal, temanya adalah tentang fikih ringkas, dan kita ambil rujukan atau referensinya dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah masuk di pembahasan tentang Kitabun Nikah. Dan melanjutkan pembahasan tersebut, kita akan masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu ayyun nisa'i khairun, yang manakah wanita yang terbaik, atau siapakah wanita yang terbaik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup, untuk dijadikan sebagai teman hidup, dan menjadi ibu dari keturunan seorang muslim. Beliau mengatakan, waman arada nikaha falyataharra minan nisa'i man tatawaffaru fiha hadhihi sifatuh. Dan barang siapa yang ingin menikah, apakah ingin menikah untuk pertama kalinya atau ingin menikah lagi, nah, maka hendaknya dia memilih dari kalangan wanita yang mereka memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan nanti. Yang mereka memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan nanti. Iya. Atau sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, antakuna zata dinin. Antakuna zata dinin. Wanita tersebut memiliki agama yang baik. Wanita tersebut memiliki agama yang baik. Bisa kita katakan wanita itu solehah. Nah, kenapa ini yang ditekankan pertama? Hal ini berdasarkan
sabda atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi disebabkan 4 alasan. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha. Pertama adalah disebabkan wanita tersebut memiliki harta. Walihasabiha. Yang kedua, wanita tersebut memiliki kedudukan atau garis keturunan yang baik di masyarakat. Wali jamaliha, dan yang ketiga adalah disebabkan kecantikannya, jamalnya. Naam. Walidiniha, dan yang terakhir atau yang keempat disebabkan agama wanita tersebut. Kata Nabi kemudian, "Fadhfar bizati dini taribat yadak." Pilih wanita yang memiliki agama. Niscaya kamu akan beruntung. Pilih wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keumuman alasan seorang pria melamar atau meminang wanita. Kenapa dia mau dengan wanita tersebut? Ini keumumannya. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa kadang ada alasan-alasan lain. Kenapa seorang laki-laki mau dengan seorang wanita atau wanita tertentu? Tapi apa yang disebutkan Rasulullah di sini ini umum. Nah, apa alasan yang pertama orang memilih seorang wanita untuk dinikahi? Dia punya harta yang banyak. Dia orang kaya. Kalau dengan alasan ini, maka ini alasan yang kurang pas dan kurang bagus. Kenapa? Sebab yang namanya harta benda itu bisa saja habis. Atau dengan harta tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, akan membuat wanita itu menjadi pongah dan sombong ketika sudah menjadi istri. Toh yang pegang menteri keuangan dia, yang punya uang dia. Apalagi kalau suaminya pendapatannya pas-pasan. Bagus kalau pas-pasan. Pas mau makan pas ada. Pas mau belanja pas ada. Naam. Seluruh pengeluaran dari istri. Pemasukan dari suami enggak ada. Ini akan membuat dia merasa berkuasa. Dalam kondisi seperti itu, wibawa seorang suami itu jeblok. Sebab dia tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah. Jangan dengan alasan istri saya sudah kaya, Anda tidak memberikan nafkah. Itu bukan alasan. Walaupun istri Anda kaya, tetap Anda punya kewajiban memberikan dia nafkah. Urusan dia. Si istri, dia mau apakan? Jelas berikan dia nafkah. Nah,
Atau alasan lihasabiha, dia punya kedudukan di tengah masyarakat. Garis keturunannya bagus. Walhamdulillah. Sementara si laki-laki ini ya, datang dari keluarga biasa-biasa saja. Ya. Kalau di tengah masyarakat kita dikenal istilah keturunan bangsawan. Tahu keturunan bangsawan? Yaitu bangsa yang berada di atas awan. Nah, keturunan garis darah biru. Ya, dengan segala gelar-gelar mereka. Ya, mulai dari Karaeng, Opu, Andi, dan seterusnya. Ini punya garis keturunan seperti itu. Sementara suaminya, tidak ditahu. Nah, ini anunya, apalagi kalau istri ini punya harta juga, dia juga keturunan seperti itu, biasanya ya, dia akan merendahkan dan meremehkan suaminya. Ya. Nah, atau yang ketiga, li jamaliha, kecantikannya. Kalau dengan alasan ini Anda menikahi seorang wanita, maka kita ucapkan selamat. Anda mendapatkan wanita yang cantik selama kurang lebih 20-25 tahun maksimal. Setelah itu dia sudah menjadi keriput. Ya. Semuanya jadi lombeng. Makanya ada itu stiker, jangan dikasih lombeng ya. Apa? Jangan dikasih kendor. Apuan. Salah sebut saya. Ya. Nah, 20 tahun, 25 tahun Anda menikah dengan dia. Dulu yang Anda bangga-banggakan semuanya kencang. Bodinya seperti bodi gitar Spanyol. Ya, yang baru keluar dari pabrik. Ya. Berapa tahun bertahan itu kecantikannya? Tidak lama. Apalagi kalau banyak faktor yang mempengaruhi dia. Penyakit kah? Ya. Belum lagi pikiran. Itu bikin cepat orang tua. Ya. Penyakit, pikiran. Sudah. Kelihatan tua. Memang ada beberapa jenis penyakit yang belum waktunya tua, kelihatan tua nih. Ya. Seperti misalnya itu kayak diabetes. Saya lihat orangnya, usianya masih muda tapi tua sekali kelihatan. Bolos di wajahnya. Ya. Nah, kalau itu kondalkan kecantikannya, berapa tahun? Enggak lama. Memang betul kita butuh itu kecantikan sebab kita bangun tidur yang pertama kita lihat siapa? Dia. Tuh. Nah, kita ke dapur dia lagi. Kita mau keluar rumah dia lagi. Dia terus dilihat. Iya, kalau masih dalam lingkup kekuasaan rumah kita. Datang pulang kerja sampai di rumah dia yang pertama kita lihat. Kalau makanan lain memang dilihat kan malas pulang. Toh? Nah, tapi kalau cuman itu jadi patokan Anda mau menikahinya, iya, Anda kurang beruntung satu saat. Berapa lama kecantikan itu akan bertahan? Belum lagi Anda termasuk laki-laki yang makedi. Ya, dia bilang orang Pak dari Kingang. Ya, kenapa bisa? Ya, kalau untuk belanja dapur, oke. Itu perempuan butuh juga untuk perawatan. Ya, dia butuh facial foam, dia butuh skincare, ya, dan seterusnya untuk merawat supaya kelihatan tetap. Bahkan ada sekarang yang lagi booming dan viral, glowing. Ya, yang kalau kembali ke kamus bahasa Inggris itu bikin macilla, mengkilau, apakah? Ya. Nah, kan antum sendiri yang membuat Anda butuh itu. Istri habis glowing, mengkilat. Tidak kelihatan tanda-tanda keriput. Hanya jangan disalahgunakan oleh para istri. Nanti dia glowing kalau mau keluar rumah, jangan. Justru ketika dalam rumah, ketika dia tahu pangerannya akan pulang dari tempat kerja, harusnya dia kinclong. Iya. Nah, tapi yang jelas tidak bertahan lama.
Kalau yang terakhir kita pilih yang bagus agamanya, maka 4 atau 3 yang sebelumnya akan terpenuhi. 3 yang sebelumnya akan terpenuhi. Kok bisa? Iya. Pertama, 5 liha. Wanita yang faham agama, wanita yang solehah, itu dia akan punya prinsip sebagaimana prinsipnya orang kaya. Apa prinsipnya orang kaya? Qanaah. Apa yang diberikan suami dia akan merasa cukup. Orang yang kaya, adalah orang yang demikian, selalu merasa cukup. Tidak pernah merasa kekurangan. Kalau Anda masih merasa kekurangan, Anda masih miskin. Yakin, Anda masih miskin. Iya. Tapi kalau Anda sudah merasa cukup, hati yang berbicara, saya sudah cukup, alhamdulillah. Walaupun kelihatannya menurut pandangan orang lain, biasa-biasa, mungkin kurang cukup. Tapi kalau si istri ini sudah merasakan itu, dia sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya, inilah wanita yang kaya. Dia tidak akan ngintip kiri kanan, termasuk di media sosial. Apakah ada tas baru? Adakah anu baru? Tidak. Sebab dia tahu inilah penghasilan suami saya. Itu kalau agamanya bagus. Akan terpenuhi juga lihasabiha, kedudukannya di tengah masyarakat. Walaupun dia bukan bangsawan, masyarakat akan menaruh hormat kepada dia sebab dia menjaga auratnya tidak tersingkap. Orang segan, tidak berani macam-macam. Coba aja lihat perempuan yang terbuka auratnya kiri kanan, kan gampang dia gampang dicolek, gampang disambak kayak apa. Nah, itu juga kadang saya heran. Ada orang yang suka menggoda perempuan yang tidak beres pakaiannya. Katanya apa? Kamu itu laki-laki, jaga matamu. Nah, dia tidak jaga dirinya. Nah, itulah susah. Nah, wanita yang punya agama tidak akan mau seperti itu. Itu membuat dia terhormat di tengah masyarakat. Kalau di zaman jahiliyah, yang membedakan wanita terhormat dengan wanita-wanita pelacur di kota Madinah itu, kalau ada keluar wanita yang bersolek, berdandan, kelihatan auratnya dan semua perhiasannya, pasang petantang petenteng dengan harum-harumannya di pinggir jalan, pelacur itu. Tapi kalau ada yang berhijab, tidak ada orang berani mendekat. Itu orang yang menjaga kehormatannya. Itu kalau punya agama. Terpenuhi juga kecantikannya. Walaupun asalnya wanita ini, kalau menurut kecantikan itu relatif, jamaah. Jangan sampai kita tidak pulang sebentar. Nah, kecantikan itu relatif. Mungkin dalam pandangan suami, istrikulah yang paling cantik saat itu. Entah nanti di masa yang akan datang. Nah, relatif. Wanita yang pas-pasan, pas dilihat biasa. Kalau dia punya agama, dia akan berusaha berdandan secantik mungkin untuk suaminya. Sebab tuntutan dari syariat, seorang istri, dia harus memberikan yang terbaik kepada suaminya. Buah dari pemahaman agamanya. Makanya Nabi SAW tekankan, fadhfar bidzatid din, pilih yang paling bagus agamanya. Yang 3 sebelumnya niscaya akan terpenuhi. Nah, kalau begitu bagaimana ini? Apakah tidak bisa yang lain? Masya Allah. Saya kadang ingatkan kepada siapa yang bertanya kepada saya, Anda jangan jadi pahlawan kesiangan. Anda dari sisi keimanan, agama, pas-pasan. Pas-pasan. Tidak usah kena syubhat bagikan topan. Syubhat angin semilir saja kadang oleng. Maksudnya apa? Anda itu jomblo, mungkin
apakah baru hijrah atau sudah lama hijrah, merasa sudah kuat dan seterusnya, padahal pondasi ilmu agama masih pas-pasan, jangan jadi pahlawan kesiangan. Mending Anda mencari wanita yang sudah yakin, sudah pasti bagus agamanya, dibandingkan Anda mau sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Saya rencana mau selamatkan dia. Ya, kenapa? Ya, dia kan open cup, saya mau buat dia jadi tertutup. Ada juga saya mau rencana selamatkan dia. Kenapa? Dia punya pemikiran menyimpang. Insya Allah kalau saya jadi suaminya, dia akan ikut sama saya. Oh, Masya Allah. Nah, kalau Anda merasa seperti itu, maka mari kita simak kisahnya Imran bin Hittan. Pernah dengar namanya? Tidak pernah? Iya, makanya jangan terlalu di sini terus. Iya, sekali-sekali piknik. Iya, kalau sudah piknik belum pernah dengar namanya, pikniknya masih jauh, belum jauh itu. Iya. Imran bin Hittan ini seorang dari sisi keilmuan tidak diragukan. Dia belajar ilmu agama, berguru kepada sahabat. Tidak main-main, kibar as-sahabah. Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ini gurunya. Antum tahu siapa gurunya? Para sahabat. Antum tahu kedudukan para sahabat? Ya, manusia terbaik. Nabi yang garansi itu, Allah yang garansi, mereka manusia terbaik. Ini gurunya, ini Imran bin Hittan. Iya. Tidak diragukan keilmuannya. Bahkan Imran bin Hittan, iya, itu dijadikan guru oleh generasi setelahnya. Pernah dengar nama Yahya bin Abi Katsir? Ya. Pernah dengar nama Muhammad bin Sirin? Pernah nama dengar Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri? Tabi'in. Mereka ini belajar kepada Imran bin Hittan, gurunya. Tidak diragukan keilmuannya. Ya. Tapi ceritanya bagaimana? Ini Imran bin Hittan, ya, dia punya sepupu perempuan di Basrah, namanya Hamnah. Kecantikannya luar biasa. Hanya qadarullah Hamnah ini punya pemikiran Khawarij. Tahu pemikiran Khawarij? Yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Yang termasuk yang saat ini suka pasang-pasang bom. Ya. Yang punya pemikiran pokoknya semua pelaku dosa besar harus dihabiskan. Iya. Nah, ini pelaku pemahaman Khawarij. Dan dia pemahamannya tulen. Tidak bisa pisah dari pemahamannya. Ya. Imran bin Hittan terpesona dengan kecantikannya. Sudah dinasihati, jangan kau nikahi dia. Saya punya niatan baik katanya. Niatnya baik. Lihat, seperti niatnya kebanyakan para jomblo tuh. Saya niatnya baik, mau menyelamatkan dia. Oh, gitu. Iya, tidak tahu siapa yang diselamatkan. Iya, dinasihati para ulama di zamannya, jangan kau nikahi dia. Tapi kalau namanya cinta, ya, seperti kata, tidak tahu siapa yang bilang, cinta itu buta, katanya. Ya, nah, kadang tai kambing kelihatannya seperti coklat. Ya, pada tai kambing. Nah, terpesona dengan kecantikannya. Kalau bahasa kita, ya saya bisa, insya Allah saya bisa ajarkan dia. Ya, saya kan sudah lulus dulu kok. Contohnya ini. Ya, ajrumiyah tidak lama bisa selesai. Ya, nah, fikih berapa bab bisa selesaikan. Kitab Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba'ah selesai. Kokoh. Hafal Al-Quran insyaallah ada 3, 4, 5 bisa itu. Ya. Nah, hati manusia dalam genggaman Allah jamaah. Ya, apa yang terjadi? Jadi dia menikahi. Ya.
Dan apa yang terjadi kemudian jemaah sekalian? Iya, dia yang mengikuti pemahaman istrinya. Sampai Imran bin Hittan itu ikut dengan sekte Khawarij yang bernama Safariyah. Bahkan dia diangkat sebagai tokohnya Khawarij. Lihat, dia muridnya sahabat, tidak main-main ilmunya. Makanya ilmu itu bukan pasti Anda betul di atas hidayah, belum tentu. Iya. Nah, bahkan belakangan dia memuji Abdurrahman bin Muljam. Tahu Abdurrahman bin Muljam? Iya, ini Abdurrahman bin Muljam. Iya, nanti beda kita sebutkan juga beda tipis kisahnya dengan dia. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab dia pikir dia ini Khawarij juga, Abdurrahman bin Muljam. Dia puji ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, dia puji dengan syairnya itu. Bayangkan. Iya. Adapun Abdurrahman bin Muljam sendiri ini memang dari awal punya pemahaman Khawarij. Dia berniat membunuh 3 orang sahabat. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Katanya kalau mati 3 orang ini aman nih. Iya. Nah, maka dia pun mempersiapkan persiapan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Iya. Selama persiapannya membunuh Ali bin Abi Thalib, dia terpesona dengan seorang wanita. Wanita juga cantik luar biasa. Namanya laki-laki. Ya. Kalau ada laki-laki tidak terpesona dengan wanita, maka jangan-jangan dia wanita juga. Hanya gayanya aja. Ya. Nah, tabiat laki-laki. Begitu dia melamar, salah satu poin mahar yang mesti dipenuhi oleh Abdurrahman bin Muljam, nyawa Ali bin Abi Thalib. Kalau kau ingin menikahi saya. Sebab ini perempuan, ayah dan saudara kandungnya terbunuh dalam perang Nahrawan. Siapa yang membunuhnya? Pasukan Ali bin Abi Thalib. Pasukan Khawarij terbunuh. Ya, dan perempuan ini punya pemahaman Khawarij, membangkang kepada pemerintah. Ya. Salah satu poin maharnya waliyadzubillah, nyawa Ali bin Abi Thalib. Iya, maka tidak ada beban bagi dia. Nah, memang menonton membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka menikahlah mereka. Bertambahlah Khawarij. Iya. Ini beberapa kisah jemaah sekalian. Sebagai renungan untuk kita, khususnya para jomblo atau yang mau menikah lagi dengan punya prinsip saya ingin menyelamatkan. Iya. Padahal banyaknya ahwat yang sudah ngaji, sudah belajar. Saya mau yang anti mainstream lah. Iya. Yang open cup dia nanti mau ubah menjadi tertutup. Yang punya pemahaman sesat, dia mau ubah nanti. Oh, Masya Allah. Renungkan kisah para ulama tadi. Ya, pengaruh wanita itu luar biasa. Mau kau apa? Kalau dia bilang, saya tak kasih kau jatah itu kalau kau masih mau kau apa? Mau saya kepalamu? Bukan cuma satu kepala yang sakit jamaah. 2 kepala sakit. Paham? Terpaksa ya pada ikut maka Khawarij. Daripada nak dapat kak. Mau kau apa? Ditambah lagi ente minta maaf. Miskin. Ya. Yang selama ini tulang punggung merangkap tulang rusuk istri. Apalagi semua aset atas nama istri. Madrasah. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, siapa para jomblo di sini saya ingatkan. Ingin cari wanita yang sudah jelas agamanya bagus. Bagaimana kita tahu bagus agamanya? Pertama,
dia melaksanakan kewajiban. Sebab syarat wanita masuk surga seperti dalam hadits Nabi, selama dia laksanakan kewajiban yang wajib, tidak perlu diamalkan sunat, dia sudah bisa masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadits Al-Bazzar, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti." Ya. Kalau wanita itu salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk pintu surga di mana saja. Yang 8 itu di mana saja kau masuk, silahkan. Semua amalan ini kan amalan kewajib, dan amalan sunat. Makanya, kalau mereka melaksanakan kewajiban, sudah termasuk solehah. Termasuk solehah kalau dia sudah berhijab, berjilbab, sebab itu kewajiban. Ya. Nah, kalau sudah dari kelihatan dia berhijab, berjilbab, menjaga auratnya, ya, tidak gampang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, fotonya di media sosial mungkin susah kita temukan. Ya, ini yang bagus. Sudah mulai ada tanda kesolehan. Tapi kalau, antum tahulah, ini juga saya ingatkan kepada para akhwat. Nah, baik dia yang sudah berhijab, bercadar, masih mau juga eksis di dunia media sosial. Tidak mau tunduk dikalah. Malu-malu. Atau lewat belakang. Jadi kelihatan dari belakang. Itu awalnya begitu. Ingat, setan itu pintar. Bukan pintar, licik. Awalnya begitu. Lama-lama kok kasih kelihatan sedikit wajahmu. Tidak apa-apa, sedikit. Lama-lama kelihatan sepotong lagi. Lama-lama tutup sedikit dengan tanganmu. Lama-lama terbuka. Kalau antum itu suami, lihat istri seperti itu, tidak cemburu, subhanallah. Dipertanyakan itu ke laki-laki antum. Antum mau istrinya dipandangi, dipelototi sama laki-laki di media sosial? Saya sih tidak mau. Dia milik saya. Dia hak saya. Saya yang punya hak. Laki-laki di luar sana apa haknya? Kalau antum malah bangga, cemen. Dipertanyakan. Yang namanya kelaki-lakian ente. Kalau wanita sudah seperti itu, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya, maka itu sudah tanda-tanda kesolehan. Selama kewajiban sudah terpenuhi, kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada manusia, sudah ada tanda-tanda kesolehan. Jangan ragu untuk melamarnya. Jangan ragu untuk melamarnya. Jangan juga antum merasa hebat. Saya kan calon ustadz ini. Hampir selesai ini produk seluruh. Calon ustadz ini. Menunggu. Siapa itu akhwat datang menyerahkan dirinya. Kamase. Antum yang datang ke sana. Kalau memang ada yang seperti itu, memang ada sih. Tapi jangan nunggu seperti itu. Sebab bisa jadi diincar sama teman belajarmu juga. Jangan sampai teman belajarmu malah kasih keundangan. Nah, betul, saya serius. Nah, dan ada pernah terjadi di Makassar, selalu serius membahas itu akhwatun tinggal di jalan ini. 2 orang itu membahas. Ini temannya kado-kado saja. Saya kayaknya mau begini. Temannya kado-kado saja. Lama-lama temannya, wah, ini undanganku. Kenapa nak kawan? Kau kan bicara aja kok. Kita ini acting. Dia datang langsung melamar ke sana. Nah, bagaimana kalau mahalnya tinggi? Apa mahalnya tinggi? Mahalnya kayaknya tidak terlalu tinggi amat. Yang apa? Panainya tinggi. Lihat, kalau dia betul-betul soleha, antum punya uang, bisa penuhi itu, tidak apa-apa. Kesolehannya tidak bisa dinilai dengan harta. Kesolehannya tidak bisa dinilai dengan harta.
Tapi kecuali kalau antum pas-pasan uangnya, ya, pas buka dompet, ya, antum ke ATM, ya, ATM-nya minta maaf. Paham maksudnya? Kalau begitu, cari wanita lain. Jangan dengan dia. Ya. Dia bilang, guru kami, ya, dunia tidak selebar daun kelor masih banyak ahwat yang lain. Ya. Kadang ahwat itu, dia paham, tapi orang tuanya. Ingat itu. Orang tuanya masih awam. Mungkin dengan masuknya antum ke sana, ada peluang memberikan pencerahan kepada keluarganya. Ya. Dibandingkan orang awam masuk, mengawamkan itu perempuan. Ya. Jadi jangan punya prinsip, katanya Nabi, wanita yang paling berkah itu yang paling murah mahalnya. Padahal antum itu punya kelebihan. Antum dari sisi ekonomi menengah ke atas, dimintai mahal 10 gram, bukannya 10 kilo. Ya. Uang naik 50 juta. Mahal sekali. Ada jiwangnya. Tak usah tawar. Yang penting untuk dia soleha. Yang penting antum untuk dia soleha. Nah, ya. Ya, kecuali itu tadi kalau memang tidak ada uangmu ya cari banyak yang lain, bukan cuma dia. Ya, karena kesolehan dia tidak bisa dinilai dengan harta. Nah, kenapa ditekankan masalah agama? Ingat jemaah sekalian, antum ingin anak-anak soleh dan soleha. Iya kan? Iya, itu tidak dimulai dengan anaknya. Makanya Abul Aswad Ad-Duali, salah seorang ulama ahli bahasa, bapak konon disebut beliau adalah ahli nahwu. Beliau meletakkan kaidah-kaidah nahwu pertama. Abul Aswad Ad-Duali, rahimahullah. Itu dia kumpulkan anaknya sambil dia katakan kepada anaknya, ya, inni ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qablan tuladu. Enggak usah terjemahkan. Dia bilang sama anak-anaknya, ya, saya sudah berbuat baik kepada kalian mulai sejak kamu kecil sampai kamu sekarang besar, bahkan sebelum kau lahir. Sampai anaknya bilang, wa kaifa ahsanta qabla an nulad. Bagaimana? Ya, ayah sudah berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir. Ya, apa kata ayahnya? Qad ikhtartu min ummahati allati la tasubbuna ilaiha. Saya sudah memilihkan untuk kalian ibu yang tidak ada celahnya sama sekali. Ya. Dipilihkan ibu yang terbaik dulu. Itu. Jadi bukan langsung anaknya. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Iya, siapa yang melahirkan itu anak? Ibu. Siapa yang paling mendominasi sejak ia masa di dalam kandungan mulai sampai dia lahir? Bapak? Apa yang bikin bapak? Bapak itu kayak PlayStation colok. Istrinya kasihan setengah mati tidur, bukan main besarnya ini. Ya. Salah model mi tidur, istri suaminya. Ya kan? Enggak mau berbagi sakit. Ya, disuruh mencuci pakaian, sibuk. Istrinya setengah mati kasihan. Ya, luar biasa. Walaupun sekarang itu yang saya lihat ada fenomena lain. Enggak tahu tanda-tanda kiamat mungkin. Itu ada suami yang dihamili sama istrinya. Maksudnya kalau jalan sama-sama lebih besar kalau suaminya dibanding istrinya. Saya tidak tahu itu fenomena akhir zaman kapan. Nah, ya, sejak hamil, bayangkan ketika hamil, iya. Nah, wanita soleha apa yang dilakukan? Ngaji, zikir, ya. Tapi yang tidak soleha apa yang dilakukan? Ya. Matito, nggak tahu dia. Bayangkan, itu baru dalam kandungan, belum lahir, belum digendong, nina, ada suami. Iya,
Tapi wanita yang soleha tidak akan mau diajarkan anaknya seperti itu. Ya. Sehingga si anak dari awal sudah terbiasa mendengarkan kalamullah, zikrullah, bukan TikTok. Makanya yang paling pertama itu ibunya dulu kau siapkan baik-baik. Wah, kalau begitu mulai sekarang bikin list. Calon ibu yang baik, senter kiri kanan. Oh, sabar. Sebelum kau bikin list seperti itu, perbaiki dulu keimananmu. Allah itu maha adil. Dia akan berikan pasangan sesuai dengan tingkatan keimananmu. Kau eto-eto, cemen, motong kau dapat soleha. Itu perempuan, bukan perempuan bodoh. Nah lihat kau, tidak beres agamanya, mana mau sama kau. Iya kan? Perbaiki keimananmu. Ya. Nah, tapi kalau sudah bagus, insya Allah sudah bagus, gampang. Oh subhanallah, begitu banyak akhwat. Tidak usah dijagat. Di Palopo saja ini tumpah-tumpah. Kalau akhir. Ya. Nah, betul tidak main-main. Ya. Kau mau berapa? Ya. Terserah kau mau berapa. Yang jelas, kalau walinya mau, terserah. Ya. Nanti walinya bakulus, bukan saya. Ya. Perbaiki keimananmu. Iya, silahkan renungkan. Ini makna kenapa sampai Nabi tekankan fadfal bidzatid din, pilih yang bagus agamanya. Sebab kita ingin investasi jangka panjang. Anak yang soleha itu tidak dibentuk ketika dia lahir. Jauh sebelum dia lahir dibentuk memang dari ibunya dulu. Coba kalau Anda dengan istri punya visi dan misi yang beda. Suami ngaji, belajar. Dia ingin anaknya yang perempuan ini berjilbab, berhijab. Tidak sembarangan bergaul. Iya. Sementara istrinya mantan artis. Ingin anaknya ini seperti foto model. Dia akan marah ketika anaknya pakai jilbab. Iya. Diajarkan anaknya ikut kontes. Kontes kecantikan, kontes apa. Kenapa? Perbedaan visi dan misi. Dari awal sudah beda. Bagaimana mau sama kalau begitu? Ya, si suami ingin anak perempuannya seperti ini, istri tidak. Dia ingin anaknya nanti terkenal sebagai peragawati, sebagai selebriti. Iya, itu mempengaruhi cara dia mendidiknya. Mana istri seperti itu akan mendidik dia dengan Al-Quran, dengan zikrullah? Enggak ada ceritanya. Sementara suami tidak ada kesempatan mendidik. Kenapa? Sibuk kerja. Belum lagi kalau istri juga sibuk kerja. Dicarikan pembantu yang tidak jelas agamanya. Iya kan? Babysitter yang tidak jelas agamanya. Kalau sudah tidak jelas agamanya, kira-kira dia mau ajarkan apa itu anak-anak? Ya? Nah, mungkin seperti dia bilang tadi. Mulai bangun tidur itu anak, TikTok. Sampai dia mau tidur, supaya enak tidurnya dikasih TikTok. Ya? Nah, silahkan renungkan itu. Kenapa sampai Nabi SAW tekankan fadfar bidzatid din, pilih yang bagus agamanya, itu calon istrimu. Sebab Anda mau berinvestasi ke depan, anak yang soleha, yang kalaupun kita sudah meninggal, subhanallah, investasi yang tidak ada ujungnya, saldo akhirat yang tidak akan pernah terputus. Bagaimana sekarang kalau misalnya sudah pergi kawin dan masih bisa berusaha, insya Allah. Maksudnya masih bisa berusaha mendidik istri supaya soleha, didik anak, berusaha. Ya. Yang punya kemampuan lebih, baik dari sisi finansial maupun dari sisi batin, punya kemampuan lebih. Ya, tidak seperti umumnya laki-laki yang dia punya kebauan, bukan kemampuan. Kemampuannya ada banyak, tapi tidak ada kemampuannya. Punya kemampuan finansial lebih, punya kemampuan batin lebih kuat, tidak loyo. Silahkan Anda tambah. Saya tidak mau, silahkan Anda tambah. Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan finansial, belum lagi tidak kuat, jangan kau coba-coba. Anda menzalimi hamba Allah. Cukup yang ada mau dulu.
Mudah-mudahan dengan kau syukur yang ada, Allah tambahkan. Ya, amin. Nah, sekali cukup dulu sampai situ, habis waktu. Saya tidak sanggup berkata lagi apa-apa. Ya. Nah, saya kasihan dengan para jomblo. Kita sering menyampaikan kepada mereka, menikah. Iya, tapi itu ingat tadi, jangan asal menikah. Iya, perhitungkan dengan baik. Anda ingin investasi ke depan, jangka panjang, anak cucu. Iya, ini adalah investasi akhirat. Dan itu dimulai dari siapa? Dari kita yang harus soleh. Kemudian Allah mentakdirkan kepada kita seorang wanita soleh yang menjadi pendamping. Nah, sekiranya cukup jemaah sekalian, semoga menjadi renung kita. Kenapa Nabi SAW menekankan pentingnya agama bagi seorang wanita. Dan ini kriteria atau sifat wanita yang terbaik. Ya, solehah, dia punya agama. Dan tidak mungkin jadi solehah, tidak mungkin punya agama kalau dia tidak belajar. Ya, tidak belajar. Dia harus belajar ilmu agama. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.